Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Allah turut bekerja dalam segala hal. Terambil dalam Kejadian 50 ayat 1-21. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-20 saja. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara sekalian, ketika telah tiba waktunya, Yakub mati dan dikuburkan oleh Yusuf bersama-sama dengan leluhurnya. Anak-anak Yakub yang lain merasakan ketakutan bila-bila Yusuf akan mendendam kepada mereka, sehingga mereka menggunakan otoritas Yakub untuk menahan Yusuf supaya ia mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Hal itu membuat Yusuf menangis karena ia sendiri sudah mengampuni saudara-saudaranya. Namun saudara-saudaranya masih merasakan ketakutan kepada Yusuf. Maka dari itu berkatalah Yusuf dalam ayat yang ke-21 untuk menguatkan mereka. Ayat yang telah kita baca ini merupakan inti dari kitab Kejadian. Memang perkataan tersebut diucapkan oleh Yusuf ketika hendak mengampuni dan menguatkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan Tuhan memakai kejahatan tersebut untuk mendatangkan kebaikan kepada bangsa Israel, memelihara bangsa Israel dari kelaparan yang besar. Namun jika kita melihat ayat ini sebagai kacamata untuk melihat seluruh kisah dalam kitab Kejadian ini, maka akan ditemukan bahwa setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia, Allah turut bekerja merancangkan kebaikan untuk umat manusia itu sendiri. Meskipun banyak sekali manusia telah mereka-rekakan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tetap mereka-rekakan kebaikan untuk kebaikan umat manusia. Contohnya saja cerita kejatuhan umat manusia ke dalam dosa. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Mereka telah berbuat jahat di mata Tuhan. Namun apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Keturunan perempuan akan bermusuhan dengan keturunan ulat. Perkataan tersebut adalah nubuatan untuk kedatangan Sang Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Manusia telah mereka-rekakan perbuatan jahat, namun Tuhan mereka-rekakannya yang mendatangkan kebaikan untuk umat manusia. Nubuatan tentang Juru Selamat. Contohnya lagi, ketika seluruh umat manusia di bumi waktu itu, satu bahasanya dan satu logatnya, berkumpul menjadi satu kerumunan untuk membangun menara yang ujungnya sampai langit, serta mencari nama, yang artinya adalah kesombongan melawan Allah. Namun supaya umat manusia tidak jatuh dalam dosa kesombongan yang melawan Tuhan, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga tersebarlah mereka ke seluruh penjuru bumi. Lagi-lagi, ketika umat manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan kebaikan atas mereka dengan menyebarkan mereka ke seluruh bumi sesuai dengan perintah Tuhan untuk memenuhi bumi ini. Dan rancangan-rancangan kebaikan yang lain yang telah Tuhan buat ketika manusia melakukan kejahatan dan kesalahan di dalam cerita kitab Kejadian. Abraham melakukan kesalahan, Tuhan merancangkan kebaikan. Ishak melakukan kesalahan, Tuhan merancangkan kebaikan. Yakub melakukan kesalahan, Tuhan merancangkan kebaikan. Dan anak-anak Yakub melakukan kejahatan, melakukan kesalahan dengan menjual Yusuf ke Mesir. Tuhan tetap merancangkan kebaikan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Saudara sekalian,
Apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Mungkin sekarang saudara sekalian mengalami tantangan dan kesulitan yang senantiasa mengikuti, pergumulan-pergumulan yang berat, banyak kejahatan yang menimpa setiap kita, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Percayalah, Tuhan sedang merancangkan kebaikan atas hidup saudara sekalian untuk kemuliaannya. Di balik banyaknya pergumulan, beratnya tantangan, dan sulitnya ujian, pasti ada rancangan Tuhan selalu sempurna di dalam hidup kita. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam hidup ini. Karena Tuhan sedang merancangkan kebaikan di dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.